Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kalian semua sehat walafiat. Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang perjalanan evolusi komputer ya, dari sambungan besi hingga chip yang canggih. Nah, sebelum kita menuju ke materi yang akan saya sampaikan, ada baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Nama saya Ilham Mustaqim. NIM saya 21113969. Saya dari kelas Informatika 03 angkatan 21 dari Universitas Amikom Yogyakarta. Video ini dibuat untuk melengkapi tugas organisasi dan arsitektur komputer, tapi juga bisa ditonton oleh rekan-rekan semua yang ingin menambah wawasan ilmu tentang komputer seperti itu. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu inti pembahasan. Di sini kita akan membahas 7 topik ya, 7 inti yaitu pertama mengenal apa itu komputer, lalu kedua ada alur evolusi komputer, dan ketiga ada komputer generasi pertama, lalu ada komputer generasi kedua, ketiga, keempat, dan ada juga komputer generasi kelima yang nanti akan ada di masa depan, seperti itu. Oke, rekan-rekan semua, apakah kalian semua itu mengerti komputer ya? Mungkin ada yang bilang kalau ya, smartphone itu adalah komputer, laptop juga komputer, dan yang ada di bawah ini juga komputer. Jadi komputer itu apa sih sebenarnya? Nah, menurut Wikipedia yang sudah saya kutip di sini, komputer atau PC adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Jadi, komputer ini merupakan sebuah alat atau perangkat ya, yang dia itu diprogram untuk mengolah data atau inputan. Nah, itu nanti dia akan mengeluarkan hasilnya atau output sesuai program ataupun rumus yang sudah dibuat oleh programmer seperti itu. Itu adalah komputer ya. Secara umum komputer itu adalah seperti itu. Jadi benar kalau HP itu termasuk komputer, laptop juga termasuk komputer, dan yang ada di bawah ini juga komputer karena mereka mempunyai kesamaan dalam bekerja, yaitu mengolah data dengan prosedur-prosedur yang sudah dibuat oleh pembuat programnya gitu, atau operating systemnya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk evolusi komputer itu terdapat alurnya ya. Di sini kita bisa lihat bahwa komputer generasi pertama muncul di tahun 1940 sampai 1959, lalu ada di generasi kedua tahun 1959 sampai 1965. Lalu komputer generasi ketiga itu muncul di tahun 1965 sampai 1970, lalu ada komputer generasi keempat 1970 sampai sekarang, dan yang terakhir ada komputer masa depan atau generasi kelima yang pastinya akan adanya di masa depan, seperti itu. Nah, mari kita pelajari lebih lanjut tentang komputer generasi pertama ya. Oke, jadi komputer generasi pertama itu bentuknya sangatlah besar ya, dan tidaklah praktis gitu. Di sini komputer itu muncul pertama kali adalah oleh Charles Babbage atau Babbage ya. Cara mengejanya gimana ini, Charles Babbage. Ini di abad 19 ya. Dia itu mencoba mendesain sebuah alat. Dia fungsinya adalah, secara sederhananya adalah kalkulator ya, untuk menghitung aritmatika seperti itu. Alatnya ini yang ada warna coklatnya ini. Nah, itu dinamakan mesin analytical seperti itu. Ini pertama kali
komputer itu muncul di dunia ini, yaitu oleh Charles Babbage, seperti itu. Lalu di tahun 1941 ada Konrad Zuse, seorang insinyur Jerman. Dia juga membuat komputer namanya Z3 untuk mendesain pesawat terbang dan peluru kendali. Karena pada tahun 1941 sampai 1945 itu kan sedang terjadi Perang Dunia Kedua, seperti itu. Nah, di sini kita lanjutkan lagi. Tahun 1943 Inggris menyelesaikan komputer pemecah kode rahasia yang dinamakan komputer Colossus untuk memecahkan kode rahasia yang digunakan Nazi Jerman ya. Nah, di sini artinya manusia membuat komputer itu untuk memudahkan memecahkan tugas spesifik ya, ataupun aktivitas spesifik, yaitu di sini di tahun 1943 yaitu untuk memecahkan kode rahasia yang digunakan Nazi Jerman. Jadi pada awalnya komputer itu benar-benar spesifik ya, seperti yang oleh Charles Babbage tadi untuk perhitungan aritmatika, yang komputer Colossus ini untuk memecahkan kode rahasia, seperti itu. Nah, yang terkenal adalah ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer. Ya, ini terdiri dari 18.000 tabung vakum, 70.000 resistor, dan 5 juta titik solder. Ya, ini besar ya. Jadi ukurannya itu adalah satu ruangan ini, itu adalah satu komputer, seperti itu. Jadi memang bentuk komputer zaman dulu atau generasi pertama ini benar-benar besar, seperti itu. Nah, dia juga mengonsumsi daya sebesar 160 kilowatt ya, itu besar banget. Apalagi untuk sebuah komputer ya. Nah, ini dirancang oleh John Presper Eckert dan John Mauchly. Mampu diprogram ulang dengan merubah susunan kabel. Jadi, komputer ENIAC ini dia lebih fleksibel ya, walaupun memang ukurannya masih besar. Dia bisa diprogram ulang dengan susunan kabelnya diubah-ubah seperti itu. Jadi dia tidak seperti dua komputer yang pertama ini yang hanya bisa melakukan spesifik banget tugasnya yang dikerjakan, tapi yang ini lebih fleksibel seperti itu. Lalu juga akan banyak kemajuan seperti ada Electronic Discrete Variable Automatic Computer di tahun 1945 didesain oleh von Neumann ya. Nah, kekurangan dari komputer generasi pertama itu masih menggunakan bahasa mesin, yaitu kode biner ya, 1 dan 0. Jadi untuk pembuat ataupun manusianya itu susah untuk memprogram, karena waktu itu masih menggunakan bahasa mesin, yaitu kode biner ya, 1 dan 0. Nah, itu masih susah pada zaman itu, seperti itu. Kita menuju ke slide selanjutnya. Nah, di sini di komputer generasi kedua kita sudah mendapatkan kemajuan teknologi ya. Para ilmuwan dan para pembuat komputer sudah menemukan yang namanya transistor. Ini ya, transistor membawa kemajuan untuk komputer. Nah, transistor ini disematkan pertama kali di IBM ya, oleh IBM untuk membuat superkomputer ya yang besarnya segini seperti lemari yang bernama Stretch, dan Sprayren membuat komputer bernama LARC, seperti itu. Dikembangkan untuk laboratorium energi atom. Jadi memang untuk ini dispesifikan banget ya untuk membuat untuk laboratorium energi atom, seperti itu. Nah, di awal tahun 1960-an mulailah bermunculan komputer generasi kedua yang sukses di bidang bisnis, universitas, dan pemerintah. Salah satunya contohnya adalah IBM 1401 ya, 1401. Nah, inilah mulainya komputer digunakan oleh masyarakat umum seperti itu. Terutama di industri ya. Di sini kita bisa lihat yang di tengah ini adalah IBM 1401 sebagai processing unit atau unit
perhitungannya. Lalu di kanan ini ada IBM 1403, dia untuk printer, dan di kiri ada IBM 1402 untuk card read punch ini ya. Nah, di tahun 1965, industri sudah banyak menggunakan komputer untuk perhitungan keuangan dan printing. Nah, disinilah di mana komputer yang awalnya hanya digunakan oleh uh, militer gitu ya, hanya untuk digunakan untuk spesifik, tugas-tugas spesifik. Nah, ini sudah mulai digunakan oleh masyarakat umum. Nah, di 1965 inilah para industri membuat komputer itu mulai mainstream ya, atau sudah banyak digunakan. Seperti itu. Lalu, nah, ukuran lebih kecil dan program lebih fleksibel. Nah, ini ukurannya tentu lebih kecil ya dibandingkan komputer generasi pertama tadi. Dan di sini juga sudah mulai bermunculannya bahasa pemrograman seperti COBOL dan Fortran ya. Jadi komputer-komputer ini sudah bisa digunakan menggunakan bahasa pemrograman tertentu gitu. Jadi tidak hanya yang seperti generasi pertama yang dimana hanya menggunakan bahasa mesin, tapi di sini sudah mulai bertransisi menggunakan bahasa pemrograman. Jadi tidak sekaku yang generasi pertama. Nah, kita masuk ke generasi ketiga. Di sini di mana chip ya atau IC itu merupakan terobosan terbaru dan merupakan teknologi yang sangatlah canggih ya. Nah, di sini kenapa sih kok transistor itu digantikan oleh chip atau IC? Jadi chip dan IC itu sebenarnya sama. Nah, transistor digantikan oleh teknologi baru karena sifat transistor itu mudah panas. Nah, karena inilah digantikan oleh chip atau IC. Jack Kilby, seorang insinyur di Texas Instruments, mengembangkan sirkuit terpadu ya atau IC pada tahun 1958 seperti itu. Teknologi baru terbuat dari pasir kuarsa berbentuk piringan yang dinamakan IC, atau bisa dipanggil juga dengan nama chip. Nah, ini sebenarnya sama. Penggunaan sistem operasi. Nah, di komputer generasi ketiga ini sudah ada yang namanya sistem operasi ya. Jadinya mudah banget untuk digunakan oleh masyarakat umum gitu. Tidak seperti komputer generasi kedua atau generasi pertama yang tidak memiliki sistem operasi, jadi yang masyarakat umum jarang bisa menggunakannya. Nah, di sini juga ada beberapa program dapat dijalankan serentak. Karena adanya sistem operasi ini, maka program-program yang banyak itu bisa dijalankan serentak, misalnya seperti kalkulator dan juga nanti bisa melakukan printing itu secara bersamaan, itu bisa seperti itu di komputer generasi ketiga, walaupun tidak secanggih sekarang memang karena melihat teknologi saat itu. Oke, kita lanjutkan ke komputer generasi keempat ya. Nah, di sini komputer generasi keempat ini sebenarnya adalah pembaharuan ya dari komputer generasi ketiga. Di sini adalah menjadi hebat dan lebih ringkas. Jadi kita masih menggunakan teknologi chip ya, karena memang sudah terbukti bahwa performanya sangatlah baik dibandingkan teknologi transistor, dan sejauh ini juga belum ada teknologi yang lebih dari chip seperti itu. Nah, kita lihat di sini. Pada tahun 1980-an, Very Large Scale Integration atau VLSI memuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Seperti itu. Jadi, yang sebelumnya chip mungkin hanya terdiri dari ratusan komponen, di sini sudah bisa memuat ribuan komponen ya dalam satu chip tunggal. Ukuran sirkuit dan komponen elektrik diperkecil. Jadi disinilah di mana perubahan itu terjadi yang sangatlah masif ya, di mana awalnya berbentuk seperti ini, lalu bisa berbentuk seperti ini ya, komputer ini sepertinya Apple ya atau IBM waktu itu.
mmm, dia lebih kecil ya daripada generasi sebelumnya. Nah, di sini ada juga chip Intel 4004 yang dibuat pada tahun 1971 membawa kemajuan pada IC dengan meletakkan seluruh komponen dari sebuah komputer. Jadi di sini ada chip Intel 4004 ini dia bisa memuat semuanya, jadi seperti prosesor, memori itu dalam satu IC gitu. Jadi mirip seperti sistem on chip ya, mirip seperti sistem on chip pada smartphone seperti itu. Nah, di sini ada pada tahun 1970-an perakit komputer menawarkan produk komputer mereka ke masyarakat umum. Di sini di tahun 1970-an tidak hanya industri saja, tidak hanya pemerintah, tidak hanya militer, tapi di tahun 1970-an ini masyarakat luas sudah dapat memiliki atau memesan komputer gitu ya. Jadi di sini komputer itu yang awalnya hanya digunakan kegiatan spesifik seperti militer, mendesain pesawat, terus pemerintahan, lalu bertransisi lagi di mana industri mulai menggunakan komputer karena memudahkan dalam proses industri dan juga dapat memotong biaya produksi ya untuk itu. Lalu di sini masyarakat sudah mulai dapat menggunakan komputer ya ataupun memesan komputer. Nah, di sini artinya di tahun 1970-an komputer ini sudah mulai mainstream atau sudah mulai umum ya, meluas gitu. Jadi tidak hanya kalangan tertentu yang dapat menggunakan komputer, tapi masyarakat luas dapat menggunakan komputer juga seperti itu. Lalu kita ke tahun 1980-an. Nah, di sini ada namanya video game seperti Atari 2600 menarik perhatian konsumen pada komputer rumahan yang lebih canggih dan dapat diprogram. Ya, jadi memang video game itu sangatlah memberi dorongan ya untuk para konsumen-konsumen ini membeli sebuah komputer seperti itu. Dan ini juga mendorong di mana komputer itu akan menjadi lebih mainstream tentu saja. Pada tahun 1981, IBM memperkenalkan penggunaan personal komputer untuk penggunaan di rumah, kantor, dan sekolah. Di sini, tahun 1981, IBM ini merupakan salah satu produsen PC ini. Mereka lah yang membuat PC ini terjangkau oleh masyarakat ya, walaupun memang waktu itu harganya mahal, tapi untuk saat itu di mana komputer yang awalnya hanya ada di industri, nah di sini sudah dibuat oleh IBM ya. Dia lebih membuat meluas lagi gitu, bahwa komputer ini bisa digunakan oleh semua kalangan dan semua orang gitu. Tidak hanya kalangan tertentu seperti militer ataupun pemerintah ataupun industri seperti itu. Jumlah PC yang digunakan melonjak dari 2 juta unit pada tahun 1981 menjadi 5,5 juta unit pada tahun 1982. Nah, di sini kita lihat lonjakan yang cukup tinggi penggunaan PC ya atau komputer. Berarti memang PC ini atau komputer itu sangatlah berguna, sangatlah membantu kehidupan manusia seperti itu ya. Nah, lalu juga munculnya jaringan komputer untuk penggunaan masyarakat luas ini dia terjadi pada tahun 1990-an. Awalnya jaringan komputer atau intranet ya waktu itu dia hanya digunakan oleh militer, namun semakin majunya zaman maka masyarakat luas juga bisa menggunakan internet ya karena sudah terhubung ke lebih banyak negara dan wilayah seperti itu, tidak hanya intranet. Nah, di sini jaringan komputer dapat digunakan oleh masyarakat luas itu di tahun 1990-an ya, sampai akhir 1990-an itu
masyarakat sudah mulai bisa menggunakan jaringan komputer ataupun internet ya, yang sekarang kita panggilnya seperti itu. Nah, komputer berubah lebih ringkas ya. Di sini kita bisa lihat bahwasanya laptop dan smartphone dan lain-lain ini ada seperti tablet, eee, ada juga banyak ya, ada tablet dan lain-lain itu. Ini juga sebenarnya komputer karena dia itu fungsinya sama seperti predesesornya, yaitu, eee, dia alat yang digunakan untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan, seperti itu. Ada juga yang mengatakan komputer itu sebenarnya to compute ya, atau untuk berhitung. Jadi adalah benar kalau komputer, zaman sekarang itu seperti laptop dan HP ini termasuk komputer, seperti itu. Nah, kita lanjut lagi ke komputer generasi kelima ya, atau masa depan. Nah, di sini ada sebuah karangan ya dari Arthur C. Clarke, eee, berjudul Space Odyssey. Ini ada yang namanya komputer HAL 9000. Nah, HAL menampilkan seluruh fungsi yang diinginkan dari sebuah komputer generasi kelima. Dengan AI, HAL dapat cukup memiliki nalar untuk percakapan dengan manusia, menggunakan masukan visual, dan belajar dari pengalamannya sendiri. Nah, di sini komputer generasi kelima itu, sudah sangatlah canggih ya. Dia dapat, berpikir sendiri seperti AI itu, machine learning, dan juga dapat menerima input visual ataupun audio dari manusia ya. Nah, yang keren lagi, di komputer generasi kelima ini diharapkan, dapat mengerti perasaan manusia ya. Nah, di sini ya, komputer dapat memecahkan perhitungan yang rumit dengan cepat. Nah, ini eee, tentu saja ya. Lalu ada teknologi AR dapat diimplementasikan secara lebih canggih. Benar, karena teknologi AR ini, sangatlah diperlukan menurut saya di komputer generasi kelima ya, dan, jika gambar ini terjadi, berarti memang sangatlah luar biasa. Jadi memang komputer generasi kelima ini, eee, termasuk upgrade yang besar-besaran, karena komputer sudah hampir seperti manusia ya, bisa merasakan apa yang dirasakan manusianya, bisa menghitung dengan sangat cepat, melebihi manusia itu sendiri, bisa bercakap-cakap dengan manusia, eee, mempelajari ini ya, apa, dari pengalamannya sendiri, seperti itu. Jadi seperti itulah komputer generasi kelima. Nah, dari semua pembahasan yang sudah saya lontarkan tadi, semoga ini semua bermanfaat untuk para penonton semua dan juga dapat memenuhi tugas kuliah saya. Semoga bermanfaat ya ilmu yang sudah saya sampaikan tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa pada lain waktu.